bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada lain yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, ini adalah bacaan yang versi pendek, yang versi panjangnya itu masih ada 4 ayat lagi sebetulnya, yakni tentang ada orang yang datang dari persimpangan jalan itu tapi tidak mengenakan pakaian pesta, lalu ada percakapan sedikit. Oke, kita memang memilih bacaan yang lebih singkat supaya Anda tidak berdiri lama. Karena sudah ada keluhan, Romo, misa sekarang ini kok berdiri terus gitu ya. Ora ono kesempatan untuk duduk gitu ya. Iya. Ya karena istilahnya itu sudah diatur sedemikian serupa, ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Baik, sekarang kita ngomong tentang bacaan Injil ini. Kita mencoba untuk melihat Injilnya dulu, kita cermati. Tadi pada pengantar saya katakan bahwa Matius itu lebih mengungkapkan bahwa perjamuan ini adalah perjamuan siang hari. Dibedakan dengan Lukas. Lukas menuliskan perjamuan malam hari. Nah, siang hari itu lebih bisa melihat bahwa orang harus bukan mengorbankan tetapi menyediakan waktu untuk hadir di sana. Kalau malam hari bisa saja orang sudah berkegiatan siang, malam itu di sela-sela istilahnya di waktu luang datang begitu ya. Tapi kalau siang hari ini mengandaikan orang yang diundang itu menyediakan waktu khusus untuk datang ke perjamuan itu. Lalu ditambah lagi dengan istilah perjamuan kawin. Dengan demikian kita bisa melihat ini adalah formal. Aspek formal. Nah kalau formal berarti tamu yang diundang juga harus melalui semacam bukan karena formalitas, bukan, tetapi dinyatakan sebagai tamu yang harus disambut secara resmi oleh tuan rumah. Berarti tamu undangan itu adalah tamu yang terhormat sebetulnya. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, pemilik pesta ini, raja yang memiliki pesta itu mengundang tamunya sampai 2 kali. Yang pertama undangan formal biasa, yang kedua itu lebih sifatnya lebih bujukan, lebih semacam
himbauan yang istilahnya mengajak kembali supaya tamu itu mau datang. Kan yang pertama bisa saja itu dengan undangan resmi, yang kedua itu dengan sesuatu yang sifatnya informal supaya datang ya, datang gitu. Untuk mengingatkan, reminder. Tetapi di sana tamunya menyatakan kata tidak. Mereka lebih mementingkan bisnisnya sendiri. Lalu catatan yang ketiga adalah yang diundang adalah orang-orang yang di persimpangan jalan. Orang-orang di persimpangan jalan itu adalah orang-orang yang pertama ada yang penganggur, yang kedua aspek jual beli, gitu ya. Yang ketiga itu orang yang membuang waktu, gitu, wasting time segala macam itu. Ada pokoknya ada berbagai macam kegiatan ada di persimpangan jalan. Karena zaman Tuhan Yesus persimpangan jalan adalah tempat yang penting. Ya, ada aspek jual beli, itu gambarannya adalah sekarang adalah altar dan mimbar. Kan jual beli sayuran. Sayuran ini jadi hiasan kan ya. Ada seolah-olah ini menjadi gambaran, memang ibu-ibu itu memang sungguh-sungguh kreatif untuk bisa melihat, oh Romo ini adalah persimpangan jalan, maka kami itu menghias dengan sayur-sayuran. Tanda ada jual beli, orang sesuatu yang penting di sana dalam kehidupan. Nah, orang itulah yang diundang. Persimpangan jalan menjadi tanda dalam tanda kutip hidup sehari-hari. Nah, orang yang hidup itulah yang diundang untuk datang ke perjamuan. Baik, itu bacaan Injilnya. Sekarang bacaan Injil ini itu berpesan apa untuk kita zaman sekarang? Ini kan tadi bacaan Injil, sekarang untuk kita, sekarang untuk apa sih? Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita melihat pertama-tama adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sebetulnya secara resmi itu sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan ini itu adalah undangan resmi mereka tidak hanya hidup di dunia ini tetapi juga di akhirat nantinya. Ada undangan resmi yang datang itu baik itu melalui para bapa bangsa dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, maupun juga secara resmi kemudian dari Musa, melalui Musa. Secara terang-terangan mengatakan mereka adalah umat Allah dan Allah adalah Yahweh, adalah Allah mereka. Mereka mengalami itu. Dan yang kedua, mereka juga diundang secara informal melalui para nabi yang diutus untuk datang. Bukankah ini juga menjadi reminder bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel? Namun banyak orang yang justru menolaknya. Bahkan kita mencatat bahwa hampir semua nabi itu dibunuh. Dan dibunuhnya pun itu kebanyakan adalah di Yerusalem, di dekat Bait Allah. Bahkan ada nabi yang dibunuh di dekat Mezbah. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ditolak undangan itu oleh orang-orang Israel. Nah, sekarang Tuhan Yesus dengan kehadirannya ini itu menegaskan kembali bahwa undangan itu adalah untuk kita semua. Semua orang yang ada di persimpangan jalan adalah orang yang ada di dunia dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari diundang untuk itu. Dan diharapkan kita juga menyiapkan untuk bisa datang ke perjamuan nikah itu. Hal yang resmi. Coba kalau Anda bayangkan kalau itu adalah perjamuan yang resmi, kita datang dengan sandal jepit, dengan celana pendek, lalu dengan kaos sport yang mungkin model kayak tank top itu, datang, bukankah itu mempermalukan diri orang yang mengenakannya? Bukan pertama-tama yang malu itu yang mengundang, tidak. Tetapi justru orang itu sendiri yang mempermalukan dirinya sendiri. Ada kesiapsediaan harusnya. Maka kita sebetulnya mau diajak untuk merenungkan undangan Tuhan selalu ada. Tuhan menantikan kehadiran kita. Ini yang jelas ada. Lalu yang kedua adalah kalau undangan itu ada dalam diri kita, maka persiapan pribadi dalam diri kita selalu harus ada.
Dan persiapan pribadi itu apa? Ya ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita menyiapkan diri untuk bisa tampil pantas di hadapan Tuhan? Nah, lalu kalau ditanya, saya itu siapa? Tuhan tidak lalu mengatakan, oh kamu itu siapa? Tidak memperlihatkan undangan itu dari jabatannya, tetapi dari orangnya. Kalau ditanya, bagaimana kami menyiapkan diri? Bisa diandaikan dengan bahasa sekarang adalah, jadilah misalnya kita dengan pekerjaan yang sederhana, jadilah kita penyapu jalan. Tetapi cara menyapu jalan itu mempunyai semangat seperti Michelangelo membuat lukisan atau membuat patung. Walaupun kita penyapu jalan, tetapi mempunyai semangat, kekuatan, atau motivasi seperti Michelangelo membuat lukisan atau patung. Coba Anda bayangkan, pekerjaannya sedikit, tetapi yang penting adalah semangat mengerjakannya. Hati dalam mengerjakannya, itu yang lebih penting. Bukan pekerjaannya apa. Nah, Ibu Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat ada sesuatu. Nah, itu kan menjadi kesiapsediaan kita. Bahwa dalam kita berbuat itu harus begitu. Lalu, apa yang harus kita siapkan? Yang kita siapkan adalah dalam kehidupan sehari-hari, perjuangan kita. Perjuangan macam apa? Perjuangan seperti orang menyulam kehidupan. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Kalau Anda tahu sulaman, pernah ada yang membuat sulaman di sini? Melihat sulaman? Melihat? Pernah? Yang indah itu aneka macam warna dalam sulaman itu, atau sedikit mungkin atau sengirit mungkin warna dalam sulaman itu. Yang bagus yang banyak atau yang sedikit warna? Hah? Dan sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau Anda melihat sulaman itu, dalam sulaman itu, benang yang sampai di luar dan yang di bawah itu kita bisa melihat ada perbedaannya. Yang di atas itu melihatkan sesuatu keindahan, tetapi yang di bawah itu kadangkala itu malah morat-marit, tidak karu-karuan. Tetapi tampilan di depan adalah tampilan yang indah. Banyak warna dan banyak benang. Coba kalau Anda itu menerima katanya sulaman, tetapi hanya benang sak lertok di situ, mau diterima? Mungkin Anda juga menerima, terima kasih, begitu ya, terima kasih. Setelah orang pulang, sulaman ini menjadi lap. Tidak dipajang, tapi menjadi lap, gitu ya. Atau kalau sudah kotor, lalu dimasukkan di dalam tong sampah. Tetapi kalau sulaman indah, mungkin akan dipigura, dipasang di ruang tamu atau di ruang di mana Anda kerap kali memandang tembok itu. Demikian juga dengan kita. Dalam kehidupan kita, kita mempersiapkan diri untuk perjamuan itu seolah-olah kita itu membuat sulaman hidup. Perjuangan kehidupan itu tidak pernah ditampilkan, tetapi hasil dari perjuangan itulah yang bisa dilihat oleh orang. Dan nanti kalau kita sudah mati dan kita seolah-olah menyumbangkan atau memberikan sulaman itu, sulaman hidup yang indah itu kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat ternyata sulaman itu adalah indah. Mungkin kita akan dipajang di ruang tamu di surga. Menjadi contoh, ini loh contoh sulaman hidup yang indah. Ibu, Bapak, Saudara kasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa perjuangan dalam kehidupan ini tidak bisa kita sia-siakan dan juga tidak bisa kita sepelekan. Namun kita harus menseriusi di situ. Walaupun tampaknya sederhana, tapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, ini
nilai yang ada dalam diri kita. Maka ibu bapak saudara terkasih, sebetulnya sederhana itu kan dilihat oleh mata kita. Tetapi Tuhan lebih melihat aspek kesungguhan orang, ketulusan orang dalam mengerjakannya. Contoh misalnya, kalau ada tukang, karena sehari-hari ini baru melihat ada tukang yang memperbarui Gua Maria, ya. Nah, istilahnya Gua Maria, lalu juga yang baru di belakang baru juga. Seandainya ada tukang yang sedang menata bata, lalu ditanya oleh kita, lagi ngapain Pak? Tukang itu bisa saja mengatakan, oh matamu, bukankah saya sedang menata bata ini untuk bangunan? Yang kedua, tukang yang kedua adalah, Pak lagi ngapain Pak? Oh saya lagi membantu Romo Tri untuk membuat patung yang indah untuk tempat Bunda Maria yang layak. Kira-kira hasil yang dihasilkan dari bangunan itu lebih bagus yang mana? Tukang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena dia juga menggunakan hati. Tidak hanya sekedar SOP saja. Tidak sekedar hanya pokoknya aturannya kayak gini ya kayak gini. Enggak. Tapi kalau dengan hati maka dia bisa melihat ada sesuatu hasil yang bisa diungkapkan dan dipersembahkan sebagai dalam tanda kutip sulaman kehidupan. Maka ibu bapak saudara saudari yang terkasih, tidak ada hal yang sederhana dalam hidup. Yang penting adalah keseriusan dalam kita mengerjakannya supaya kita layak untuk bisa menikmati perjamuan surgawi bersama dengan Allah. Saya percaya dan saya yakin panjenengan semua sudah siap untuk mempersembahkan sulaman kehidupan yang terindah. Selamat merenungkan. Saudari-saudari.